Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu dengan saya. Perkenalkan, saya Siti Hajar Nur Ali, nomor NPM 2201010574, kelas PAI A2, semester 2. Di video kali ini, saya akan menjanjikan sebuah video media pembelajaran untuk memenuhi tugas UAS TIK. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan. Pembahasan yang akan saya ambil adalah tentang Rasul-Rasul Ulul Azmi beserta mukjizatnya. Teman-teman sebelumnya sudah tahu apakah itu Rasul Ulul Azmi? Jadi, Rasul Ulul Azmi ialah gelar yang diberikan kepada Nabi dan Rasul yang memiliki ketabahan dan kesabaran yang luar biasa dalam menjalankan tugasnya. Lalu, siapa saja sih Rasul Ulul Azmi itu dan ada berapa? Jadi, Rasul yang mendapat gelar Ulul Azmi ada 5 Rasul. Yang pertama yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang ketiga, Nabi Musa alaihi salam. Yang keempat, Nabi Isa alaihi salam. Dan yang kelima yaitu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Yang masing-masing
nabi atau rasul tersebut mempunyai kemukjizatan tersendiri. Baik, langsung saja kita akan membahas satu persatu rasul-rasul ulul azmi. Yang pertama yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Yaitu Nabi Nuh terkenal dengan mukjizatnya membuat perahu yang sangat besar. Nabi Nuh mendapatkan gelar ulul azmi karena kesabarannya dalam berdakwah kepada kaumnya. Nabi Nuh tanpa menyerah terus menyebarkan dakwah kepada keluarga dan masyarakat. Tetapi hanya sebagian kecil dari umatnya yang mau mengikutinya. Banyak dari umatnya yang mengingkarinya, termasuk istri dan anaknya yang bernama Kan'an. Bukan hanya mengingkari, banyak dari mereka yang berniat untuk membunuh Nabi Nuh, namun akhirnya gagal. Meski begitu, beliau tetap berdakwah hingga akhirnya mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk membuat perahu yang sangat besar. Kemudian, membuat perahu di tengah hutan, membuat orang-orang yang ingkar menyebutnya sebagai orang gila. Namun, karena hal tersebut merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, beliau tetap membuatnya bersama para pengikutnya yang setia. Dan saat kapal sudah selesai, Allah Subhanahu wa taala kemudian menunjukkan siksaannya kepada orang-orang yang ingkar. Setelah seluruh pengikut Nabi Musa naik ke kapal beserta berpasang-pasangan hewan, Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang amat besar hingga mendatangkan banjir yang tinggi sekali. Namun, anaknya yang bernama Kan'an tetap menolak hingga akhirnya mati tenggelam. Akhirnya, Nabi Nuh dan para pengikutnya yang beriman diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mengikuti perintahnya. Kapal besar tersebut merupakan wahyu dan juga mukjizat untuk Nabi Nuh alaihi salam. Lalu, Rasul ulul azmi yang kedua yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam yang mempunyai mukjizat tidak terbakar oleh api. Nabi Ibrahim alaihi salam merupakan rasul yang mendapat gelar ulul azmi. Kesabaran Nabi Ibrahim tercermin sejak dirinya masih bayi. Sejak kecil, Nabi Ibrahim harus diasingkan karena adanya perintah Raja Namrud untuk mengeksekusi bayi laki-laki yang lahir. Ketika dewasa, Nabi Ibrahim harus berhadapan dengan masyarakat penyembah berhala. Nabi Ibrahim alaihissalam diutus di daerah Irak yang terkenal karena penguasanya yang sewenang-wenang, yakni Raja Namrud. Meski begitu, beliau tetap mengajak orang-orang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan berhala. Meski orang-orang tetap menolak, namun Nabi Ibrahim tidak putus asa dan menggunakan kecerdasannya untuk menghadapi raja dan pengikutnya. Beliau kemudian menghancurkan patung-patung berhala saat Raja Namrud pergi untuk mengadakan suatu upacara. Ketika mendapati semua berhala hancur, Raja Namrud memerintahkan untuk menangkap Nabi Ibrahim karena ternyata dialah yang pernah melarang untuk menyembah patung berhala tersebut. Dan Nabi Ibrahim ditangkap dan dijatuhi hukuman yang berat. Hukuman yang diterima Nabi Ibrahim yaitu dibakar hidup-hidup. Namun, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim tetap menjalaninya dan tidak merasakan panasnya api. Inilah yang menjadi mukjizat dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Melihat hal tersebut, banyak yang akhirnya menjadi pengikut Nabi Ibrahim dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain cerita itu, ada beberapa kisah lain sebenarnya yang menarik
seperti menjadi contoh dalam menjalankan ibadah kurban, serta meletakkan batu pertama untuk membangun Ka'bah beserta Nabi Ismail. Tapi di sini saya hanya menjelaskan tentang mukjizat yang paling masyhur. Kemudian yang ketiga adalah Nabi Musa alaihi salam yang mempunyai mukjizat membelah lautan. Nabi Musa alaihi salam juga termasuk dalam nabi yang bergelar ulul azmi karena kesabarannya menghadapi Bani Israel. Kaum tersebut dikenal sebagai kaum yang suka membangkang dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, beliau juga menghadapi Raja Fir'aun yang dikenal sebagai raja yang mengaku dirinya Tuhan. Sejak awal kelahirannya, Fir'aun memerintahkan para prajuritnya untuk membunuh bayi laki-laki dari keturunan Bani Israel. Ibu Nabi Musa merasa takut, namun ibunya mendapatkan perintah untuk menghanyutkan bayi Musa tersebut ke Sungai Nil. Yang pada akhirnya, bayi itu ditemukan oleh istri Raja Fir'aun yang bernama Asiyah. Bayi tersebut hidup dan tinggal di bawah pengasuhan istri Fir'aun dan dijadikan anak angkatnya. Saat dewasa, Musa diangkat menjadi seorang nabi dan rasul dan mendapatkan tugas untuk berdakwah kepada kaum Bani Israel. Kemudian, mukjizat Nabi Musa yaitu membelah lautan. Saat Fir'aun menganggap dirinya Tuhan, merasa cemas terhadap keberadaan Nabi Musa yang menentang dan membahayakan kedudukannya sebagai raja. Kemudian, Fir'aun menantang adu kekuatan dengan Nabi Musa, kemudian kalah. Salah satunya karena mukjizat tongkat dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, Fir'aun menugaskan prajuritnya untuk menangkap Nabi Musa. Saat menghadap lautan, Nabi Musa dan pengikutnya kebingungan. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa mendapatkan mukjizat untuk memukulkan tongkatnya ke laut, dan laut pun terbelah hingga bisa dilewati sebagai jalan oleh Nabi Musa dan juga kaumnya. Dan Fir'aun dan kaumnya itu tenggelam. Fir'aun dan prajuritnya ikut mengejar Nabi Musa hingga melewati lautan yang terbelah. Namun, di tengah-tengah pengejaran, Fir'aun dan prajuritnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di laut tersebut. Nabi Musa dan pengikutnya pun selamat dan melanjutkan perjalanan dakwahnya. Kemudian anak-anak, selanjutnya adalah Nabi Isa alaihi salam yang mempunyai mukjizat menghidupkan orang yang mati. Mukjizat pertama yang diterimanya bahkan sebelum beliau dilahirkan. Dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, beliau dilahirkan tanpa seorang ayah. Padahal ibunya, Maryam, terkenal sebagai perempuan yang taat beribadah dan sholihah. Ini menjadi peristiwa yang menjadi bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Meski begitu, tidak semua orang percaya dan bahkan beliau dituduh sebagai anak haram. Kemudian, mukjizat selanjutnya terjadi. Saat masih bayi, Nabi Isa alaihi salam bisa berbicara dan melindungi ibunya dari prasangka buruk dengan memberi penjelasan. Kemudian teman-teman, saat dewasa, Nabi Isa alaihissalam diangkat Nabi untuk berdakwah dan mengajarkan tauhid kepada masyarakatnya. Sama dengan Nabi yang bergelar ulul azmi lainnya, umatnya pun banyak yang mencaci dan menghinanya. Tetapi beliau tetap sabar dan tabah untuk menjalankan amanat Allah Subhanahu wa taala. Pengikutnya sebutan tersendiri yakni Hawariyun.
Namun ada satu orang sahabat bernama Yahuda yang berkhianat dan mendapat banyak pengikut. Pada suatu hari, Nabi Isa ditangkap dan hendak dibunuh dengan cara disalib. Namun, atas izin Allah Subhanahu wa taala, beliau pun diselamatkan. Mukjizat lain yang dimiliki oleh Nabi Isa alaihissalam antaranya yaitu dapat menyembuhkan orang yang sudah buta, menghidupkan orang yang sudah mati, menghidupkan burung yang dibuat dari tanah, serta menurunkan hidangan yang semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu Rasul Ulul Azmi yang terakhir yaitu kepada Nabi dan Rasul terakhir pula, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mempunyai banyak sekali mukjizat. Di antaranya yaitu membelah bulan. Muhammad dikenal oleh masyarakat dengan sosok yang jujur dan dapat dipercaya, yang akhirnya beliau dijuluki sebagai Al-Amin. Pada umur 40 tahun, beliau diangkat menjadi seorang rasul. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang terakhir. Tantangan keras juga didapatkan dari keluarganya, seperti Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, beserta para pemimpin dan pemuka agama kaum Quraisy pada waktu itu. Bertahun-tahun lamanya beliau dan para sahabatnya berdakwah, tidak sedikit cacian, hinaan, hingga ancaman pembunuhan yang didapat. Kemudian, Nabi Muhammad SAW hijrah dari kota ke Mekah ke kota Madinah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mendapati dukungan yang sangat luar biasa, beliau lebih bersemangat dalam berdakwah. Hingga akhirnya beliau dengan pengikutnya berhasil menaklukkan kembali Mekah dan kembali berdakwah di wilayah itu. Di antara mukjizat Nabi Muhammad SAW yaitu beliau mempunyai banyak sekali mukjizat. Di antaranya ada peristiwa Isra Mi'raj, peristiwa bulan terbelah. Yang mukjizat yang Allah SWT berikan kepada Nabi Muhammad itu sangat banyak. Di antaranya itu bisa membelah bulan. Dan mukjizat Nabi Muhammad yang paling besar adalah Al-Quran yang menjadi pedoman hidup umat Islam sampai sekarang. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai tentang Rasul-Rasul Ulul Azmi dan mukjizatnya. Terima kasih. Sampai jumpa teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.